Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita mau buat mobil ini ya, mobil jadul ini, setengah jadul. Nih, lihat nih. Ya, ini mobil Xenia ya. Nanti kita akan buat mobil ini jadi canggih, setengah canggih seperti mobil saat ini ya. Jadi langsung tak contohkan aja. Ini seumpama mobilnya nyala. Saya kontak on, di situ lampu udah menyala. Kemudian saya simulasikan bahwa mesinnya ini akan nyala ya. Ketika mobil berjalan dan dia terkunci, begitu ada penumpang mau masuk, saya kan repot begini untuk bukanya. Nah, saya repot untuk buka lagi di sini. Jadi semua pintu baru ikut terbuka, baru penumpang baru bisa masuk ya, kayak gitu. Jadi kan nggak canggih kan, masa saya harus tarik ini ya, kayak gini. Waduh, repot. Jadi kita buat ini semi canggih atau semi otomatis untuk penguncian dan pembukaan door lock-nya. Jadi nanti kita akan buat dia seperti ini. Nah, dia kunci sendiri, buka sendiri. Ya, kita akan buat dia semi otomatis untuk membuka dan mengunci tanpa kita tarik tuasnya dan tanpa kita sentuh tombolnya ya. Dengan cara di sini kan sudah ada otomatis power window ya. Untuk membuka dan menutup jendela menggunakan switch ya atau saklar. Nah, dia akan membuka, dia akan otomatis nutup. Nah, di sini dia kita kasih saklar pembuka dan penutup door lock. Ini untuk menutup, ini untuk membuka. So, semuanya ikut tuh. Nah, jadi ini ya. Nah, kebuka, ketutup, semuanya ngikut ya. Jadi pakai switch di sini. Nah, ada tempat kan, ada ruang untuk dipasang ya. Kalau khusus di Xenia lama ya. Bagi teman-teman semua yang mobilnya sama seperti ini, yang kepengen praktis, nggak usah pakai cabut dan tekan tombol, jadi cukup pakai saklar di sini. Langsung saja kita tuturkan cara pemasangannya. Lanjut. Obeng ya di sini. Beda mobil beda ya, tapi nah, oke, tak buka aja ya. Nih sudah tak buka. Door lock itu ada dinamonya. Dinamonya itu ini kabelnya warna biru dan hijau ya. Ini kita potong. Kemudian biru dan hijau ini, yang biru dan hijau dari dinamonya door lock ini dari dalam sana. Nah, oke, biru dan hijau ini kita sambungkan yang paling pinggir-pinggir dua ini. Nah, ini kan saklar 5 kaki. Yang paling pinggir sebelah sini sama sebelah sana disambungkan ke biru dan hijau tadi ya. Salah satunya biru dan hijau, nanti terserah. Mau dibalik juga boleh. Nanti bisa jadi ini yang ngunci, ini yang buka, ini yang buka, ini yang ngunci, ini yang buka. Kayak gitu ya. Tergantung mau seleranya nanti. Kalau pinginnya yang ngunci yang sini ya nanti dibalik aja kalau terbalik. Oke, lanjut. Nah, terus ini kan tadi sudah tak sambung ke yang pinggir ya. Terus aslinya kan ini. Dia langsung menuju ke sana, ke dalam. Dia langsung menuju ke dalam central lock di tengah sana. Oke. Nah, itu yang langsung menuju ke sana itu tak sambungkan ke sini. Disambungkan yang nomor 2. Anggaplah ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi yang pertama tadi 1 sama 5,
Terus yang dua, yang sini tadi, yang hijau biru menuju ke central lock sana, tak sambungkan ke nomor 2 dan 4. Oke. Nah, nomor 3 itu adalah yang tengah ya. Itu nanti plusnya ya. Oke, kayak gitu. Kayak gitu aja biar gampang. Biar nggak terlalu panjang. Nah, gitu ya. Oke nih. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi tekan tombol atau tarik tombol. Tinggal pencet nih. Set. Udah jadi. Jadi mobil kita udah canggih kayak mobil saat ini ya. Oke, thank you teman-teman. Jika suka silahkan di like dan di subscribe ya. Subscribe. Nih, mantap nih. Udah. Sip. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke sesi yang kedua ya. Bagi yang nggak mau ribet ya, yang pengen langsung lewat mana aja jalurnya, ini yang kedua. Ini seumpama ada contoh dinamo door lock-nya di sini. Kemudian ada kabel warna biru dan hijau yang menuju ke central lock ya. Kita anggaplah di sebelah sini central lock. Nah, central lock ini fungsinya jika pintu sopir ini kita kunci dan kita buka, maka yang lain ikut terbuka ya, pintu-pintu yang lain juga ikut terbuka dan terkunci secara otomatis karena ada central lock ini tadi. Tapi kita nggak bahas di central lock-nya, kita akan bahas langsung aja. Ini kabel hijau dan kabel biru akan menuju ke central lock. Kita akan putus di tengah sini. Oke, kita akan putus di tengah sini. Nah, yang menuju ke central lock ini nanti kita biarkan dulu. Yang kita fokuskan pertama adalah kabel ini yang dari dinamo biru dan hijau. Ini kita akan taruh di saklar 5 kaki ini tadi, nomor 1 dan nomor 5 ya, kayak gitu. Sudah, lanjut. Kemudian yang kabel menuju central lock ini tadi yang sudah kita putus dari dinamo ini tadi, ini kita masukkan di nomor kaki kedua dan keempat. Nah, di sini dia. Oke ya. Sudah. Kemudian yang kaki nomor 3 ini kita ikutkan ke positif ya. Kita ikutkan ke positif. Tapi jangan lupa ya, ini nanti diberi sekring dulu. Diberi sekring 10 ampere cukup. Baru kita masukkan ke positif aki. Nah, oh ya, hampir lupa. Untuk positif akinya kita ambil aja dari sini, di door trim sini juga ada arus positif ya. Dia warna kabelnya ini putih strip hitam ini. Nah, di sini tadi kita ikutkan aja di situ, itu adalah arus positif ya. Nanti terserah ya. Untuk kabel yang di awal tadi, yang biru dan hijau ini. Nah, yang menuju ke kaki 1 dan ke kaki 5 ini bisa dibawa kebalik, sama aja, tergantung mau mengunci dan atau membukanya tombol sebelah mana. Yang depan kah, yang belakang ini untuk membuka dan mengunci, terserah, bisa dibolak-balik aja. Oke, kayak gitu ya. Itu sesi kedua. Bagi yang ribet, yang prakteknya tadi kurang jelas, bisa lewat sini aja. Nah, sekarang kita ke sesi ketiganya. Kok bisa kita gunakan ini saklar? Bagaimana sih cara kerjanya, cara mekanismenya? Kok bisa dia di pencet depan terbuka dan belakang tertutup? Oke, langsung aja. Teorinya adalah ketika saklar ini bebas, maka kaki 1 dan 2, kemudian 4 dan 5 ini saling menyatu ya. Kaki yang 3 ini tidak menyatu. Sewaktu kita akan pencet ke depan, ini kita pencet, kaki 1 dan 2 dia akan terpisah, kemudian akan menyatukan antara kaki 1 dan 3. Seperti itu ya. Nah, kayak gini.
ketika kita pencet. Begitu juga yang di belakang ini kita pencet, dia akan menyatukan, dia akan memisahkan antara kaki 4 dan 5, dipisah, kemudian disatukan dengan kaki 3 dan kaki 5. Oke, kayak gitu teorinya. Bahwa kabel hijau dan biru ini, dia memang berada langsung ketika bebas, dia akan mengikut negatif, ya. Dia akan ikut negatif. Seperti ini. Nah, kabel oke ya, dia jadi sebenarnya ini akan ikut negatif dua-dua. Begitu kita kunci salah satunya, anggap aja kita kabel hijau nanti akan memutus di negatif, dia akan menuju ke positif. Nah, itulah fungsi central lock-nya ya. Dia akan memutus ke negatif, akan menuju ke positif. Makanya disitulah terjadi putaran dinamo ini ke arah kiri dan pintu akan mengunci kayak gitu ya. Ketika kita buka pintunya, kabel yang biru ini akan berpindah dari negatif ke positif. Seperti itu ya. Maka arah dinamo ini akan mengarah ke kanan. Kayak gitu. Nah, disitulah fungsi dari central lock ya. Jadi ada mekanismenya ya, central lock-nya seperti itu. Ketika kita buka, dia akan merubah salah satu kutubnya dari negatif ke positif dan akan dialiri arus langsung. Tapi begitu bebas, mereka akan sama-sama di negatif ya. Kayak gitu. Ketika kita akan mengunci dan membuka, salah satunya akan berpindah dari negatif ke positif. Oke ya, mumet ya. Ya itulah teorinya, makanya kita beri dia saklar 5 kaki ini supaya lebih praktis, kita nggak perlu cabut dan tekan lagi tombol kunciannya ya. Jadi kita tidak perlu cabut dan tekan knob kunci yang ada di dekat pundak kita ya. Oke, jadi sesi 1 adalah praktek langsung, sesi 2 teorinya yang nggak mau ribet ya. Terus sesi 3 ini adalah penjelasan detail yang mudah-mudahan ini jelas ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa dikoreksi atau ditambahkan juga. Terima kasih. Kayak gitu.